Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, sebuah kuburan, sebuah batu nisan, dan sesosok tubuh mungil. Kepingan salju berterbangan di antara langit dan mendarat di makam dan batu nisan dan sosok mungil itu. Makam sederhana ini menguburkan seorang ayah biasa. Mungkin semua ini tidak menimbulkan gejolak sedikit pun. Namun, ketika Cukwang Seng melihatnya, ada perasaan yang tak terjelaskan di hatinya. Ia menatap langit dan perlahan mengepalkan telapak tangannya. Mungkin beberapa hal perlu dirubah. Kejahatan dunia ini seharusnya tidak menimpa orang biasa. Setelah menguburkan ayah Lanlinger, dia menguburkan semua mayat di kota dan mengubahnya menjadi makam massal. Lagi pula, orang itu sudah meninggal dan dia tidak bisa ditinggalkan tanpa pemakaman. Cukwang Seng berdiri diam di tengah salju tebal saat memandangi sosok mungil yang berlutut di depan batu nisan. Apakah semua orang di dunia ini setuju atas tindakan seperti ini? Ketika melihat para praktisi membantai orang-orang biasa yang tak bersenjata. Jika mereka tidak setuju, mengapa mereka tidak mencegahnya? Mengapa semua ini harus terjadi? Dia memikirkan pertanyaan ini cukup lama, tetapi masih belum mendapat jawaban. Linger, sudah waktunya kita pergi. Cukwang Seng berjalan ke arah Lanlinger dan berkata dengan lembut. Mendengar kata-katanya, wajah Lanlinger tertegun dan ekspresinya tidak banyak berubah. Cukwang Seng terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata kembali, "Ayo pergi. Kakak akan membawamu untuk membalas dendam." Kedua mata Lanlinger sayang sayu tiba-tiba bersinar. Ini adalah sorot mata yang penuh kebencian. Ketika harta benda paling berharga milik seseorang dirampas, amarah dan kebencian akan terukir di hatinya dan akan sulit dihapus dalam kehidupan ini. Ayo, kakak akan membawamu untuk membalas dendam. Cukwang Seng mengulurkan tangannya ke arah Lanlinger lagi. Lanlinger mengulurkan tangan kecilnya dan menggenggam erat di telapak tangannya. Matanya yang seharusnya polos kini dipenuhi semburat merah. Semua ini seharusnya tidak terjadi pada seorang gadis muda. Cukwang Seng melingkarkan lengannya di pinggang Lanlinger dan kemudian terbang tinggi ke langit. Setelah mencari beberapa lama, Cukwang Seng menemukan bahwa kultus Dewa Salju telah membantai kota lain. Itu mereka. Meskipun sosok-sosok di kejauhan tampak kecil, Lanlinger mengenali mereka dengan sekilas. Kedua sosok itu bergegas turun dan memasuki kota kecil itu. Di dalam kota, di atas panggung batu. Panggung batu itu dikelilingi oleh pria dan wanita yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya menatap ke satu tempat di mana seorang wanita diikat. Di depannya, sebuah bola api menyala. Api yang berkobar membumbung tinggi ke langit. Kemudian melelehkan kepingan salju yang berjatuhan di sekitarnya. Dan bahkan membuat wajah wanita itu tampak merah padam. Ada ketakutan yang tak terlukiskan di matanya. Wanita ini adalah istri wali kota Kyosan. Para pria berjubah biru es mendekat saat menunjuk wanita itu. Kota pegunungan kecil ini berani menentang ajaran kultus Dewa Salju. Dan secara terbuka menentang agama kami. Menurutmu, apa yang harus kita lakukan terhadap orang kafir ini? Bakar dia! Bakar! Bakar dia! Para penonton, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, semuanya meraung dengan wajah merah.
Ekspresi mereka seolah-olah telah dirasuki iblis. Melihat hal ini, lelaki di depannya tersenyum. Karena ini adalah kehendak semua umat beriman. Maka pendeta ini akan melakukan apapun yang kamu inginkan dan membakar orang kafir ini di tiang pancung. Kemarilah, laksanakan hukumannya. Sang pendeta melambaikan tangan saat berteriak. Ya, beberapa pria maju memegangi wanita yang berjuang itu dan membawanya lebih dekat ke api. Cahaya api yang membara terpantul menampakkan wajah wanita yang ketakutan. Saat itu, ia putus asa dan tak berdaya. Aku bersedia bergabung dengan kultus dewa salju. Wanita itu berteriak putus asa, air mata mengalir di wajahnya. Sang pendeta tetap tidak bergerak, ekspresinya tidak berubah. Yang ia perlukan sekarang adalah membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet, untuk menunjukkan kepada orang-orang kafir yang ingin melawan akibat tidak mengikuti ajaran dewa salju. Eksekusi, dia melambaikan tangannya dan orang-orang itu mendorong wanita itu untuk melemparkan ke dalam api. Api yang berkobar memumbung tinggi ke angkasa. Dan sebelum sempat mendekat, api telah membakar rambut wanita itu. Dan kulit wajahnya menunjukkan tanda-tanda kering dan pecah-pecah. Ini bertentangan dengan ajaran kultus dewa salju. Sang pendeta melirik kerumunan dengan ekspresi acuh tak acuh, menunggu teriakan terdengar. Namun, di tengah kata-katanya, ekspresinya langsung membeku. Apa yang sedang terjadi? Bukan hanya dia, semua penonton juga tampak terkejut. Dengan sedikit ekspresi tidak percaya. Api tiba-tiba menghilang dan wanita itu perlahan jatuh ke tanah. Seolah-olah dibawa oleh tangan tak terlihat. Menghadapi semua ini, perempuan yang tadinya putus asa juga tertegun. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa api itu padam? Ibu? Terdengar teriakan yang mendesak, lalu Ranlinger turun dari langit, langsung menuju wanita itu. Masih hidup? Wanita itu tertegun sejenak, lalu tiba-tiba bereaksi dan mendorong wanita itu menjauh. Pergi, pergi. Ada jalan menuju surga, tapi kau tak mengambilnya dan malah memilih pintu menuju neraka untuk melewatinya. Pendeta itu berjalan mendekat sambil menyeringai. Ranlinger menatapnya, ekspresinya dipenuhi amarah. Kaulah yang membunuh ayahku. Sang pendeta mencibir. Dasar penyembah berhala, beraninya kau datang ke sini untuk mati. Kakak, aku akan membantumu membunuhku. Ada kilatan kebencian di mata Ranlinger. Hahaha. Makhluk buta mana yang berani mengganggu kultus dewa saljuku? Kata-kata pendeta itu tiba-tiba terhenti sebelum ia sempat menyelesaikan setengahnya. Sebab pada saat ini sesosok pemuda muncul di hadapannya sambil tersenyum kepadanya. Siapa Anda? Tanya pendeta itu dengan panik. Penampilan orang ini begitu aneh hingga membuatnya takut. Sepertinya ia hanya melihat kecepatan seperti itu pada pendeta tertinggi. Cukuangseng tersenyum tipis tetapi tidak menjawab. Ia mengulurkan tangan untuk menempuk bahu orang itu dengan lembut. Sang pendeta pun ketakutan, tetapi sekuat apapun ia menghindar. Ia tidak dapat menghindari telapak tangan itu dan hanya bisa menyaksikannya jatuh. Kerumunan penonton pun sedikit bingung. Di mata mereka, pendeta kultus dewa salju adalah sosok yang sangat kuat. Ia adalah seorang praktisi di ranah yin yang. Bagi orang biasa seperti mereka, ia bagaikan dewa agung. Tetapi sekarang, dia tidak memiliki kualifikasi untuk melawan di depan pemuda itu. Siapa sebenarnya anak itu?
Kenapa bisa sekuat itu? Telapak tangan itu jatuh tak terbendung. Pada saat ini, pendeta kultus Dewa Salju menyadari bahwa kekuatan di tubuhnya seolah tersegel dan dia tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun. Apa yang akan kau lakukan pada pendeta ini? Pendeta itu menatap Cukuarseng dengan panik. Aku telah menyegel kekuatanmu dan sedang mencari keadilan bagi rakyat kota Hyosan, kata Cukuarseng sambil tersenyum tipis. Kau ingin membunuhku? Teriak pendeta itu dengan marah. Cukuarseng menggelengkan kepalanya, kemudian menunjuk Lan Ling'er. Bukan aku, tapi dia yang ingin membalaskan dendam untuk ayahnya. Hahaha, pendeta itu tertawa dan dengan ekspresi garang. Gadis kecil itu hanyalah manusia biasa. Sekalipun kultivasi pendeta ini disegel, dia tidak akan bisa membunuhku. Aku bisa membantunya, kata Cukuarseng sambil tersenyum. Pupil mata pendeta itu tiba-tiba mengecil dan raut wajahnya tampak ngeri. Saya adalah anggota kultus Dewa Salju. Seharusnya kau tahu betul apa itu kultus Dewa Salju. Apa kau akan menyinggung gunung Dewa Salju demi orang rendahan ini? Cukuarseng tampak tenang dan tak berkata, jika aku membunuhmu di sini, akankah gunung Dewa Salju tahu? Pendeta itu langsung berteriak, apa yang kau lakukan hanya diam di sana. Maju dan bunuh orang ini. Mendengar ini, orang-orang dari kultus Dewa Salju menggertakkan gigi dan langsung menyerang ke depan. Pisau tajam tak kasat mata melesat keluar dan langsung menembus dada orang-orang ini, menimbulkan bercak-bercak darah dan tubuh mereka jatuh ke panggung seperti anjing mati. Sekarang kau tidak punya bantuan. Cukuarseng tersenyum. Tetapi tatapan mata orang itu lebih menakutkan daripada iblis, membuat sekujur tubuhnya langsung merinding. Sialan, bagaimana mungkin aku bertemu musuh yang begitu menakutkan? Penonton pun menjadi panik. Para praktisi sekte Dewa Salju yang begitu kuat di mata mereka, tetapi ternyata begitu rentan di hadapan pemuda itu, sehingga mereka semua tumbang hanya dalam satu serangan. Orang ini terlalu menakutkan. Semua orang mundur diam-diam. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Cukuarseng mengabaikan semua ini. Ia mengepalkan telapak tangannya dan pedang tajam mengembun di tangannya. Ambil pedang ini dan bunuh musuhmu, katanya lembut dengan menyerahkan pedang itu kepada Lan Ling'er. Lan Ling'er melirik ibunya, kemudian berdiri dan memegang pedang cahaya di tangannya. Kau harus membalas dendam sekarang, kata Cukuarseng perlahan. Lan Ling'er memegang pedang di tangannya sedikit gemetar, kemudian berjalan mendekati pendeta itu selangkah demi selangkah. Gadis sialan, beraninya kau ingin membunuhku. Pendeta itu menatap Lan Ling'er dengan tajam. Jangan lupa bagaimana ayahmu meninggal. Terdengar suara hantaman pedang tajam menusuk daging. Dan pendeta itu tidak percaya bahwa pedang itu telah menembus dadanya. Ujung pedang yang tajam menembus tubuhnya dan tetesan darah menetes darinya. Kau berani membunuhku? Dia menatap Lan Ling'er dan berkata dengan penuh kebencian. Orang ini yang di matanya hanyalah semut, kini bisa membunuhnya. Lan Ling'er menatapnya, matanya dipenuhi kebencian. Kau membunuh ayahku dan semua orang di kota ini. Kau pantas mati. Suaranya dipenuhi kebencian. Kebencian yang terpendam meletus bagaikan gunung berapi, menyebabkan tubuh kecilnya bergetar hebat. Pedang tajam itu pun dicabut dan darah berceceran di mana-mana, membasahi pakaian dan wajahnya. Rasa terbakar yang dibawa oleh darah membuat seluruh hati Lan Ling'er tergetar.
dan kebencian yang terpendam di hatinya pun terlampiaskan. Perasaan itu seakan menguras seluruh tenaganya. Wajah pendeta itu dipenuhi dengan ketakutan, dan tubuhnya langsung jatuh ke belakang. Seluruh plafon batu bergetar. Tubuh orang-orang di bawah langsung membeku saat melihatnya. Mata mereka dipenuhi ketakutan yang tak berujung. Kau benar-benar membunuh pendeta itu. Kultus Dewa Salju tidak akan membiarkanmu pergi. Semua orang gemetar saat berteriak keras. Ketakutan yang ditimbulkan oleh kultus Dewa Salju telah lama tertanam dalam hati mereka. Kini, melihat pendeta itu terbunuh, ketakutan mereka menjadi lebih hebat. Tubuh Lanlinger bergetar hebat saat berbalik dengan pedang yang berlumuran darah di tangannya. Ia menatap wajah-wajah yang ketakutan, dan tiba-tiba kebencian yang kuat muncul di matanya. Mereka adalah orang-orang yang sebelumnya berteriak ingin membakar ibunya sampai mati. Kau juga pantas mati, teriak Lanlinger dengan langsung menyerbu keluar menghunus pedang di tangannya. Semua orang pun panik lalu mundur. Semburan energi melesat keluar dan menjatuhkan bilah tajam itu dari tangannya. Lanlinger melihat ke arah Cu Kuangseng dan bertanya dengan bingung. Kakak, Cu Kuangseng menatap mata merah darah itu. Musuh-musuh sudah mati dan mereka. Dia menunjuk penduduk kota yang buru-buru meninggalkan tempat itu. Mereka, seperti ayahmu, adalah orang-orang biasa yang telah diracunin oleh kultus Dewa Salju. Kau tidak seharusnya mengalihkan kebencianmu kepada mereka. Dia meminta Lanlinger untuk membunuh pendeta sekte Dewa Salju dengan tangannya sendiri. Hanya untuk melampiaskan kebencian di hati pendeta tersebut. Sebab, jika kebencian semacam ini terus bertambah, maka akan membuat seseorang menjadi jahat. Apalagi orang itu hanyalah seorang gadis muda. Jadi, dia tidak ingin Lanlinger menjadi orang yang dibutakan oleh kebencian. Itu bukanlah hasil yang ingin dilihatnya. Lanlinger berdiri di sana dengan linglung. Pertempuran ini berlangsung seharian penuh. Selama periode ini, ibunya ingin melangkah maju, tetapi dihentikan oleh Cu Kuangseng yang menggelengkan kepalanya. Karena ada beberapa hal yang perlu dia cari tahu sendiri. Kamu harus mengerti bahwa kamu hanyalah dirimu sendiri. Sekalipun kamu mengalami kemalangan, kamu tidak boleh menjadi orang lain. Itu bukan yang ingin dilihat ayahmu. Cu Kuangseng menatap Lanlinger yang perlahan tersadar. Hal lainnya adalah kamu juga manusia. Mungkin kamu tidak memahaminya sekarang, tapi nanti kamu akan memahaminya. Lanlinger mengangguk, tidak begitu mengerti apa yang dikatakan. Mendengar kata-kata itu, hatinya merasakan gejolak aneh. Perasaan itu sungguh menghantam hatinya. Cu Kuangseng melirik Lanlinger dan beribunya lalu berkata, "Jangan khawatir, aku akan menangani masalah sekte Dewa Salju. Tidak akan ada yang mengganggu kalian lagi." Lanlinger menatapnya saat bertanya, "Kakak, apakah kamu akan pergi?" Cu Kuangseng terdiam beberapa saat lalu berkata, "Aku akan pergi dari sini dalam beberapa hari lagi. Selama waktu ini, aku akan mengajarimu beberapa metode bela diri, agar kamu bisa menjaga diri sendiri." Lanlinger mengangguk pelan, menundukkan kepala kecilnya, dan tanpa sedikit kesedihan. "Ayo pergi, kita pergi dulu dari sini," kata Cu Kuangseng kepada mereka berdua, lalu membawa mereka pergi. Terima kasih.